Malik bin Hubairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang mutu, yang meninggal dunia, fayusalli alaihi, lalu jenazahnya disolatkan, salah satu sukupin minal muslimin, oleh kaum muslimin yang jumlahnya sampai 3 baris, 3 shaf, illa aujaba, melainkan wajib atas mayit itu surga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. As-salatu 'alal ghaibi. Masalah yang keenam di dalam sholat jenazah adalah tentang sholat ghaib. Sholat ghaib ini hukumnya boleh ya, jika ada seseorang meninggal di suatu daerah, lalu kita berada di daerah yang lain, maka kita boleh mensolatkan jenazah tersebut tanpa harus datang ke tempat di mana jenazah itu ada. Misalnya jenazahnya ada di Kalimantan, kitanya di Banten, boleh kita mensolatkan. Lain halnya falau sulliya alaihi fi baladin fala yajuzu li ahadin min ahliha sholatu alaihi. Lain halnya jika jenazah itu ada di tempat kita. Ada jenazah di Taman Cikande, ada jenazah di Cikande misalnya. Kita kalau mau datang bisa dekat. Lalu kita tidak datang, kita sholat aja di rumah, sholat ghaib. Ghaib itu jenazahnya nggak ada di depan kita, maka hukumnya tidak boleh, haram. Kenapa haram? Karena jenazah itu masih satu daerah dengan kita. Ya, yang boleh itu jika jenazah ada di tempat lain, kita di daerah lain, boleh sholat ghaib namanya. Jenazahnya ada di Saudi, kitanya di Taman Cikande, boleh, namanya sholat ghaib. Ya. Bagaimana usollinya? Usolli alal mayyitil ghaib, begitu. Boleh sebut nama, boleh tidak. Usolli alal mayyitil ghaib fulan bin fulan, boleh sebut namanya. Arba'at takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar, sama caranya 4 kali takbir. Setelah takbir pertama Fatihah, setelah takbir kedua sholawat, setelah takbir ketiga doa, setelah takbir keempat tidak ada kewajiban harus salam langsung, atau boleh kalau ingin dapat sunnah baca doa lagi kemudian salam. Kayak begitu sama sholat ghaib itu. Tapi syaratnya adalah ayyakuna min ahli wujubis sholati waqta mautil mayyiti. Yang mensolatkan itu, yang sholat ghaib itu adalah orang yang memang wajib sholat ketika jenazah yang disolatkan itu mati. Taruh yang mati misalnya si A begitu ya, mati, ada di satu daerah, contoh Kalimantan. Si B ingin mensolatkan jenazah si A, tapi tidak mungkin ke Kalimantan, dia tetap di Taman Cikande, boleh, sah, namanya sholat ghaib. Tapi syaratnya si B ini yang mensolatkan si A dengan cara sholat ghaib adalah orang yang memang berkewajiban sholat ketika si A meninggal. Si A misalnya meninggal tanggal 26 2023, tanggal 26 bulan Januari 2023. Maka si B yang mensolati si A dengan sholat ghaib adalah orang yang memang wajib sholat pada tanggal itu, pada hari itu. Lain halnya jika si B ini adalah orang yang tidak wajib sholat. Seperti apa misalnya? Dia masih kafir. Si B ini ketika si A meninggal masih dalam keadaan kafir.
si A meninggal tanggal 23 bulan Januari 2023, ini si B masih kafir. Seminggu kemudian si B masuk Islam. Si B ingin sholat goib untuk jenazahnya si A, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ketika si A meninggal, si B ini orang yang tidak berkewajiban sholat. Orang kafir wajib sholat nggak? Nggak wajib. Begitu. Ya, jelas? Jelas tidak? Jadi orang yang sholat goib itu syaratnya adalah harus orang yang wajib sholat ketika yang disolatkan goib itu meninggal. Ya, meninggal. Seperti tadi contohnya, jika si B ingin mensolati si A dengan cara sholat goib, maka si B ini adalah orang yang wajib sholat ketika si A meninggal. Berarti sholat goib itu boleh setelah beberapa hari dari kematian? Boleh, boleh Pak. Ya, misalnya seseorang meninggal ya sudah 1 tahun, kita belum sholat, kita boleh sholat goib, asalkan dengan catatan ketika yang disolatkan goib itu meninggal, yang sholat goibnya adalah orang yang wajib sholat. Berarti ketika si yang disolatkan goib itu meninggal, yang mensolatkan goibnya belum wajib sholat atau tidak wajib sholat, maka tidak boleh dia sholat goib. Contohnya bagaimana? Tadi kafir. Atau contoh yang kedua misalnya anak kecil. Tahun 2023 Januari tanggal 26 si A meninggal. 2024 si B ingin mensolatkan si A dengan cara sholat goib. Sedangkan pada tahun 2023 26 Januari si B ini masih kecil, belum balik. Wajib sholat enggak? Enggak wajib. Maka si B ini tahun 2024 ingin sholat goib untuk jenazahnya si A, tidak boleh. Kenapa? Karena ketika si A meninggal, si B ini dalam keadaan masih kecil, belum wajib sholat. Jelas? Itu sholat goib ya. Berarti kalau kita mau sholat goib untuk Soekarno boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Bukan belum balik, belum ada, belum lahir, belum lahir, nggak boleh. Kita sholat goib untuk Soekarno nggak boleh. Kenapa? Belum lahir kita. Begitu. Allah yarham, Gus Dur wafat tahun berapa? Berapa lamanya? Dulu nyolatin nggak? Nggak kan? Sholat goib nggak? Nggak kan? Sekarang boleh sholat goib? Boleh. Kenapa? Karena ketika Allah yarham Kiai Gus Dur itu wafat, kita dalam keadaan orang wajib sholat. Boleh, apa-apa. Kemudian masalah yang ketujuh, yusannu antakuna sholatul janazati fil masjid. Disunahkan sholat jenazah dilakukan di masjid. Sunnah dilakukan di masjid. Wa bi salasati supupin fa aktsara, dan disolati oleh kaum muslimin yang berjumlah 3 baris atau lebih. Jadi kalau yang nyolatinnya ada 6, bikin 3 baris, ya, 2, begitu, sunnah ya. Jadi nggak kayak sholat maktubah, ya. Kalau sholat maktubah, sholat fardu kita laksanakan berjamaah, ya jangan dulu bikin sop yang kedua kalau sop pertama belum penuh. Tapi kalau sholat jenazah enggak. Lebih bagusnya 3 baris, meskipun sop pertama cuma 2 orang, begitu, 2 orang, berarti 2, bikin 3 baris. Bagaimana kalau yang hadir cuma 3 orang? Jangan, ya, tetap itu mas 1 imam di depan, 2 di belakang. Maksudnya 1 baris 1 orang, bukan 1 baris namanya itu mah Pak. Yang namanya sop itu kan ya lebih dari 1. Kalau 1 orang ya bukan sop namanya. Sendiri ya 2, berarti kalau 6 orang ya 7 lah, 1 imam, yang di belakang 2, 3 baris, salah satu supu.
Karena ada hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, 3 ulama ahli hadis. Mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Malik bin Hubairah. Malik bin Hubairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang mutu, yang meninggal dunia, fayusalli alaihi, lalu jenazahnya disolatkan, salah satu sukupin minal muslimin, oleh kaum muslimin yang jumlahnya sampai 3 baris, 3 shaf, illa aujaba, melainkan wajib atas mayit itu surga. Alhamdulillah. Apalagi lebih daripada 3 ya, sampai penuh, sampai berulang-ulang. Kiai itu udah surga tuh kiai. Allah yarham Abah Haji Janapi, wafat ya, disolatkan dari mulai jam 6 terus sampai jam 2 nggak berhenti, undur datang nyolatin pulang, datang rombongan nyolatin pulang. Masya Allah, berapa baris tuh? Berapa baris? Banyak. Gonta ganti. Allah yarham Abu Yauci Turtusi Cilongok, ketika wafat dari mulai pagi disolatkan sampai jam 2 siang, nggak berhenti Pak. Masya Allah, solatkan, ini zamannya penuh, selesai keluar, datang lagi rombongan, terus tiap menit datang sampai jam 2. Surga bukan tuh? Surga enggak? Insya Allah. Kalau kita baca hadis illa aujaba, artinya wajabat lahul jannah, wajib surga atas mayit tersebut. Alhamdulillah. Makanya jadi orang baik mah ketika meninggal banyak yang menyolati. Kalau orang jahat, orang suka ganggu, ketika meninggal banyak yang nyolati? Ya ada aja sih, nggak banyak, ada aja begitu. Paling temennya itu pun bacaannya atau benar atau enggak. Naudzubillah. Masalah yang ke-8, as-salatu 'alal madfuni inda qabrihi tajuzu. Mensolati mayit yang sudah dikubur, mensolati mayit yang sudah dikubur, di mana disolatinya? Di samping kuburannya. Hukumnya tajuzu, boleh. Ada kabar saudara meninggal di Jakarta, katanya dimakamkan jam 10, start dari sini jam 8, takut kesiangan keburu. Ternyata macet, nyampe Jakarta jam 1 siang. Mana jenazahnya? Sudah dikubur kan. Waduh, mau sholat gaib nggak bisa, ada di situ kitanya. Mau sholat jenazah udah dikuburkan, gimana? Datang ke kuburan, sholat di kuburan. Iya, ini jenazah udah kubur, ini sholat di situ. Anggap ini kuburan ya. Sholat kita di sini. Usolli ala hadhil jenazah, usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allah mensolati mayit yang sudah dikubur. Di mana disolatinya? Inda qabrihi, di samping kuburannya. Hukumnya tajuzu, boleh. Syaratnya in kanal musalli min ahli wujubi sholati waqta mautil mayyiti. Syaratnya yang mensolatkan itu adalah orang yang wajib sholat ketika si mayit meninggal dunia. Ini yang disolati di kuburannya, syaratnya bagaimana? Si yang mensolatinya itu ketika yang disolati ini meninggal adalah orang wajib sholat. Misalnya nih, kakek dulu meninggal tahun 1990, udah wajib sholat nggak nih? Udah ya. Dulu nyolatin nggak? Enggak, kayaknya saya masih main-main. Sekarang datang ke kuburannya, sholat jenazah di situ, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita yang mensolati mayit yang sudah dikubur itu adalah orang yang wajib sholat ketika yang kita solati meninggal. Jelas? Yang penting wajib sholat dulu ketika yang disolati ini meninggal. Ketika yang disolati di kuburnya meninggal, kita nih orang wajib sholat, maka kita boleh mensolati mayitnya, jenazahnya meskipun sudah dikubur. Pak Haji udah 30 tahun
dari tahun 90, otomatis kalau secara watak dan tabiat kebiasaan jenazahnya sudah hancur, pucuk. Apakah tidak masalah? Wala yadurru balaul mayit, gak masalah meskipun jenazahnya sudah hancur, boleh datang sholat di kuburan begitu ya. Kan kalau yang nggak tahu ngapain nih orang sholat di situ. Nah, saya pernah melaksanakan itu ketika waktu di pondok sana di Panggang. Jadi kami itu dengan Allahyarham Abu Yagomrowi ya sholat, datang ke masjid, jenazah sudah dibawa, disusul ke kuburan, sudah dikubur. Ya kalau santri kan nggak tahu, otomatis pikirannya udah pulang lagi, nggak usah dikubur kok. Kata Allahyarham Abu Ya, jangan, udah kita sholat di sini. Cuman kalau sholat di kuburan, sholat jenazah ya di kuburan, mayat sudah dikubur, ini sendalnya jangan dipakai, dilepaskan, diinjak saja ya. Ini sendal nih, copot, diinjak atasnya begitu. Kenapa? Takut di bawah sendalnya ada najis. Kalau di bawah sendalnya ada najis, kita tetap dalam keadaan pakai sendal begini, nggak sah sholatnya. Kenapa? Ada najis nempel dengan tubuh kita, nempel dengan sesuatu yang nempel yang kita pakai ya oleh tubuh kita. Maka solusinya biar itu najis tetap ada, tapi kita sholat tetap sah, sendalnya dilepas, diinjak aja. Nah kalau begitu insya Allah meskipun di bawah sendal itu ada najis, sholatnya tetap sah. Termasuk sepatu juga begitu. Paham? Nah, dan ini berlaku ketika sholat jenazah kayak di masjid, nggak ke bagian tempat misalnya penuh orang nyolatin jenazah sampai keluar-luar, kita sholatnya di luar pakai sendal, copot sendalnya, injak tanah, jangan, khawatir tanahnya juga ada najisnya, maka tetap injak sendal, tapi sendalnya kagak nggak dipakai. Paham nggak tuh? Ya, jangan dipakai, diinjak aja gitu. Hah? Posisi oh sama dengan mensolati jenazah ketika belum dikubur. Kalau itu jenazahnya perempuan ya berarti di duburnya, di situ di tengah-tengahnya. Kalau jenazahnya laki-laki berarti pas kepalanya begitu ya. Jadi sama saja kalau posisinya mah, kalau yang disolatinya ini ada laki-laki berarti kita pas kepalanya di sini. Kalau perempuan kita di tengahnya, pas duburnya begitu. Illa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ghairahu minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim fala tajuzu salatu ala kuburihim bihalin. Seandainya pun boleh mensolati mayit yang sudah dikubur ya, dengan catatan orang yang mensolati itu adalah orang yang wajib sholat ketika yang disolati itu meninggal. Yang mensolatin ahli wajib sholat, kecuali Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, nggak boleh disolati di atas kuburannya, nggak boleh. Kenapa? Karena memang kata Nabi, jangan jadikan masjidku sebagai tempat sholat. Jadi nggak boleh. Lagi pula kita bukan orang wajib sholat ketika Nabi Muhammad meninggal karena belum lahir. Misalnya ini ada orang Yaman misalnya begitu ya, nggak tahu Nabi Muhammad wafat begitu. Pas datang ke Madinah dapat kabar Nabi sudah wafat. Ingin mensolatkan jenazah Nabi yang sudah dikubur, nggak boleh. Dan pernah kan ada kejadian itu ya, ada kejadian seorang kafir yang datang ke Madinah ingin bertemu Nabi Muhammad, ternyata Nabi sudah meninggal. Lalu dia masuk Islam. Nah, ini orang yang baru masuk Islam kemudian ingin mensolati jenazah Nabi yang sudah dikubur, hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena belum wajib sholat. Meskipun sudah wajib sholat, tetap tidak boleh kalau Nabi ya, baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lainnya. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjut ya. Yang keempat tentang kepengurusan jenazah. Rabi'an daf'ul mayyiti, memakamkan mayit. Ahkamud dafni salasatun, hukum memakamkan mayit ada 3. Yang pertama wajib,
ada mayit wajib dimakamkan. Yang kedua mandub, sunnah dimakamkan. Yang ketiga mubah, boleh dimakamkan. Jadi kalau kita bilang boleh, seandainya pun tidak dimakamkan tidak apa-apa. Mana yang wajib dimakamkan? Pertama, muslim. Jika seorang muslim meninggal, maka jenazahnya wajib dimakamkan. Yang kedua, kafir zimmi. Seorang kafir yang tinggal di negara Islam, yang tiap tahun berkewajiban membayar jizyah, membayar upeti. Jika kafir zimmi ini meninggal, jenazahnya wajib dimakamkan. Kalau tidak dimakamkan, ya orang Islam dosa. Ghairas siqti, kecuali bayi yang lahir prematur dalam keadaan meninggal ketika lahir, lan tidak nampak mabda'u khalqin adamiyin, tidak nampak asal permulaan penciptaan manusia. Jadi hanya segumpal daging. Ketika lahir di jabang bayi masih segumpal daging, belum ada tuh wujud manusianya, pala, tangan, kaki nggak ada. Ya, maka itu hukumnya tidak wajib, meskipun itu lahir daripada seorang rahim ibu yang Islam, tidak wajib. Kenapa? Karena belum nampak wujud manusia. Yang kedua, sunnah dikuburkan atau dimakamkan adalah lisikti. Seorang bayi yang lahir prematur, yang ketika lahir lam yazhar fihi mabda'u khalqin adamiyin, belum nampak wujud manusianya. Ini sunnah, ya. Jadi ketika lahir ternyata segumpal daging, ibu bapaknya Islam, maka itu tidak wajib dikuburkan, hanya sunnah. Berarti kalau bayi yang lahir dalam keadaan sudah meninggal, cuma nampak wujud manusia, ada pala, kaki, tangan, wajib dikubur? Wajib dikubur, ya, wajib dikubur. Meskipun ketika lahir sudah dalam keadaan meninggal, apalagi hidup dulu baru meninggal, itu jelas sudah, ya. Yang ketiga, mubah, boleh dikubur. Siapa itu? Lil kafiril harbi, kafir harbi. Siapa kafir harbi? Kafir yang memusuhi, menyakiti, memerangi umat Islam. Nih kafir harbi kalau mati jenazahnya nggak wajib dikubur, tidak sunnah dimakamkan, boleh. Artinya tidak dimakamkan pun tidak apa-apa. Bahkan kata sebagian ulama, seandainya pun jenazahnya dibuang untuk makanan anjing boleh. Itu kafir harbi. Tapi kan tidak berperi kemanusiaan, ya. Begitu. Masa iya sih jenazah orang kasih anjing begitu. Ini secara hukum aja begitu, ya. Artinya ya, apalagi kalau sampai jenazahnya bisa mengganggu, ya. Artinya bisa bau busuk, kecium kemana-mana, ya sudah, itu malah wajib dikuburkan, ya, wajib. Jadi pertimbangannya seandainya tidak dikuburkan, tidak mengganggu, misalnya tidak mengganggu, artinya tidak bau busuknya itu mengganggu orang Islam, maka hanya boleh dikuburkan. Seandainya tidak dikuburkan tidak apa-apa, kayak misalnya dibuang ke air, ke laut, boleh, nggak apa-apa. Kafir harbi. Seandainya tidak dibuang ke laut, tidak dihanyutkan ke sungai, dibiarkan begitu saja bergeletak, akhirnya bau busuk, mengganggu umat Islam, maka hukumnya wajib dikuburkan. Aqallud dafni, pemakaman yang paling minimal sekadar mengukurkan kewajiban adalah hufratun, membuat suatu lubang, ya, galian, taktumu raihatahu, yang dapat menutup bau busuk mayit, wa tahrusuhu minasyibai, dan menjaga tubuh mayit daripada binatang buas, hatta la tanbashahu wa takulah, sehingga tidak digali dan dimakan oleh binatang buas. Jadi nggak ada patokan berapa dalamnya begitu, ya. Kalau kita bicara yang wajibnya begitu, sekadar melaksanakan yang wajib dalam pemakaman. Yang penting
dalamnya galian tersebut bisa menutup bau busuk mayit dan bisa menjaga mayit daripada binatang buas kayak anjing dan lain sebagainya. Kalau di daerah hutan ya kayak dari harimau ataupun serigala gitu ya, sampai nggak kecium. Berarti kalau seandainya masih kecium baunya keluar, berarti itu belum memenuhi standar wajib itu. Ya misalnya digali ya kuburan ya, galian itu hanya segini misalnya, segini atau segini misalnya. Ternyata setelah beberapa hari bau busuknya keluar, berarti itu belum memenuhi standar wajib, masih kurang dalam itu, masih kurang dalam ya. Karena sudah dikuburkan ya nggak boleh digali kembali ya tinggal ditambah tanah saja, dipadatin begitu. Cuman ya dari awal berarti berdosa. Kenapa? Karena nguburinnya tidak memenuhi standar minimal yang wajib. Jadi standar minimal yang wajib di dalam pemakaman adalah membuat satu galian yang mana galian ini bisa menjaga mayit dari binatang buas dan bisa menutup bau busuk atau bau tidak sedap yang muncul daripada mayit tersebut. Itu yang standar wajib. Adapun tata cara memakamkan itu ada dua. Tata cara memakamkan ada dua. Yang pertama adalah membuat liang lahat, yang kedua membuat liang syak. Jadi ada syak, ada lahat. Lahat itu adalah membuat galian di sisi bawah kubur yang mengarah ke kiblat. Kiblat mana nih? Sebelah sana ya. Berarti sini buat kuburan, buat galian. Nah, nanti di bawahnya di sisi bawah yang menghadap ke kiblat, berarti sebelah sininya itu dibuat galian. Sekiranya cukup buat mayit. Jadi kalau mayitnya gemuk ya agak dalam begitu. Itu namanya lahat. Kalau kurus ya sedang aja begitu. Kira-kira mayit masuk ke dalam situ. Itu namanya apa? Lahat. Nah, kalau syak itu membuat galian di bawah. Jadi setelah dibuat dulu galian, nanti di bawahnya buat tuh galian, bukan di sisi, di bawah tengah. Tengah gedenya sekiranya muat untuk si mayit tersebut. Paham? Ya, jadi kalau misalnya lahat begini. Oh, di sini berarti lahat nih. Kalau syak begini. Nah, ini syak nih. Nah, syak atau lahat yang paling bagus, yang paling afdol tergantung tanahnya. Kalau tanahnya itu kuat, kayak di sini kan tanahnya cadas, kuat, berarti pakainya lahat. Kalau tanahnya itu gambur, takut longsor, pakainya syak. Syak kayak tanah merah itu kan pakainya syak kebanyakan ya. Karena kalau pakainya lahat bisa amruk. Bisa amruk. Seperti di mana tuh yang pakainya syak? Kayak di Mekah ya, kayak di Yaman itu pakainya syak. Di Jawa, nah, berarti tanahnya ini ya, ya makanya syak. Sama aja sebetulnya. Oh. Maksudnya itu nggak nyampe yang pakai mayat itu masuk ke dalam. Tapi hampir nggak ada. Padahal itu ma yasaul mayita ya. Jadi galian itu harus cukup untuk si mayit ya. Jadi si mayit dimasukkan ke dalam lahat. Artinya lahat itu ya berarti harus cukup untuk si mayit begitu. Ya kalau cuman dikit ya mungkin pahalanya dikit. Ya. Lahat sebetulnya cuman belum sempurna aja. Tinggal ditambah aja dikit, tambah lagi. Begitu. Dikit doang ya. Oh. Jadi dia rata, cuman di sini ada sedikit aja supaya kepala aja sebantu. Jadi bukan sak, bukan lahat. Mungkin niatnya lahat ya, tapi tidak tuntas begitu. Niatnya lahat tapi tidak tuntas. Kalau sak itu kan pasti kan untuk seukuran mayit kan. Kalau sak itu ya, karena diselipin di situ mayitnya.
Dan sebetulnya kalau ini lebih cenderung kepada syak ya. Kenapa? Kalau syak itu lebih menjaga mayit dari tengkurap. Ya, kalau lahat itu bisa tengkurap kalau kurang benar ngemiringinnya. Ya, kalau syak mah insya Allah kan karena kan tertahan ya, depan belakang itu terjepit kan begitu. Kalau lahat itu ya bisa tengkurap atau malah balik sampai terlentang begitu. Itu nggak boleh ya, kalau sampai telat atau tengkurap nggak boleh, harus miring. Nah, adapun cara yang paling sempurna ya, cara yang paling sempurna itu galian kubur itu digali sedalam tinggi satu orang dewasa dan melambaikan tangan ke atas begini. Jadi segini tingginya itu, segini nih tingginya nih, ya itu yang afdal, yang sunnah begitu segini, ya. Cuman kan ukuran manusia kan nggak sama tingginya ya, maka diperkirakan dalam kitab ini kurang lebih arba'ati azru'in wa nisfin, 4 hasta setengah. 4 hasta setengah itu ya kurang lebih 2 meter, karena satu hasta itu 40, kurang lebih 40 ya. Kita ambil yang paling sedikit aja 40, karena beda, ada yang 50, ada yang 60, kita ambil yang 40 aja. Ya berarti kalau baru 4 hasta berarti 160 cm ya. Tinggal yang setengahnya berarti 180 ya, 2 meteran lah, 2 meteran dalamnya itu. Enggak ada di sini, enggak pernah. Paling segini kebanyakan, sedada paling. Begitu. Berarti ke bawahnya pakai tangga ya. Sedada kebanyakan. Berarti kebanyakan ya di sini itu sekedar memenuhi standar wajib saja itu ya. Jadi enggak sampai cari yang afdolnya begitu. Karena memang ya lama juga galinya, karena kan kebanyakan cadas dari sini itu. Wanifiro. Paling begitu. Karena kan satu tanahnya keras, yang kedua itu ya karena kan memakan waktu ya. Yang ketiga enggak bisa. Kalau kita mintanya lebih dalam lagi ya tadi itu. Gitu ya. Iya. Nah, yang afdal ya setelah digali seperti tadi ya, kita selesaikan dikit ya. Jenazah itu nanti diusung, dibawa ke kuburan, nanti diletakkan di bagian kaki kuburan ya. Misal ini kuburan ya, gitu ya. Ini kuburan lah begitu. Nah, si mayit itu nanti setelah dibawa ini, kalau yang afdal sunnah sempurna ya, diletakkan di sini dengan posisi kepala di sini, kaki di sini. Ya, begitu. Nanti ketika diturunkan, ini yang dikeluarkan dari keranda kepalanya dulu. Tadi memang susah nih, susah ya. Terus ya, ini jangan dimasukkan nih. Nanti dimasukinnya kaki dulu ke bawah turun. Tuh, jadi ditarik dulu ke sini. Nah, sudah ditampak begini. Nanti ketika diturunkan ke bawah, kaki dulu yang diturunkan. Jadi kepala baru kaki. Susah ya, susah sebetulnya. Ya, ribet begitu. Cara yang afdal begitu. Ya, jadi mayitnya taruh di sini. Nanti ketika dikeluarkan kepalanya dulu, ya, diangkat ke bawah. Nanti ketika diturunkan kakinya ke bawah, baru kepalanya. Jadi turun dulu kakinya, begitu. Dan nanti kalau pakainya lahat, ya, pakainya lahat, ini si mayit diposisikan agak sedikit membungkuk kayak orang ruku. Biar apa? Biar tidak tengkurap. Karena kalau lurus begini, khawatir malah tengkurap nanti. Bahaya. Nggak boleh, harus miring, harus miring. Biar tidak tengkurap, agak dimiring gini. Ya. Kayak orang ruku, tapi nggak terlalu nggak terlalu berlebihan ya. Ditarik aja sedikit bokongnya, biar begini, biar agak melengkung begini. Biar apa? Biar tidak tengkurap. Begitu. Dan orang yang menurunkan mayit ke bawah, ini sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kemudian nanti ikat kepalanya dibuka, ya, semuanya ikatan itu dilepas, ya. Ikatan dilepas, untuk ikatan kepalanya bukannya dilepas tapi dibuka, ya, diambil, artinya dilepaskan, bukannya dibuka ikatan sih, dilepaskan, biar nanti pipi bawahnya itu, ya, yang sebelah kanan menempel ke dinding kuburan begitu. Boleh ditambah dengan bantalan begitu, biar nggak begini, ya. Jika dibutuhkan boleh begitu. Nanti setelah itu diazankan dan dikomatkan. Di sini ada keterangannya. Summa yu'adzin wa yuqim, diazankan, dikomatkan tanpa mengeraskan suara. Di mana? Kuping sebelah kanan. Kuping yang kanan di mana? Di bawah. Berarti agak ke bawah dan Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Jangan kencang-kencang, jangan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Habis adzan qomat. Dibuka, ya, semuanya itu ikatannya dibuka. Kalau tidak dibuka makruh ikatan dibuka. Kalau tidak dibuka apa? Makruh. Bukan tidak dibuka jadi pocong, enggak. Enggak. Nah, setelah begitu, ya, nanti biasanya disediakan bantalan bola-bola itu, ya. Nah, itu dibacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Bacakan itu, ya. Boleh 3 kali, boleh sekali. Bantalannya berapa? 7, ya. Dibacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nah, setelah itu nanti jenazah tersebut ditutup menggunakan kayu ataupun sejenisnya. Boleh bata, boleh kayu, hebel juga nggak apa-apa sebetulnya, ya. Tapi ribet lah, mending kayu atau bambu biasanya, bambu. Untuk apa? Supaya jenazah itu tidak langsung tertimbun tanah, terhalang oleh kayu penyangga ataupun bambu tersebut. Ketika jenazah mulai ditutup dengan tanah, nah kita yang ada di sekeliling itu sunnah menaburkan 3 tanah, ya, dengan 2 tangan kita begini. 1, 2, 3. Setiap kali menaburkan tanah ke kuburan, ke si mayit, kita sunnah membaca doa. Ketika menaburkan tanah yang pertama, membaca minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alah. Kemudian ditaburkan lagi yang kedua sambil baca wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwabas samai liruhihi. Ketika menaburkan tanah yang ketiga, baca wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil ardo an jambaihi. Hafal? Insyaallah, ya. Yang pendek mulai ayatnya saja. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Begitu. Nah, setelah enggak, tangan 2, pakai 2 tangan begini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. 2 tangan, ya. Nah, setelah selesai jenazah sudah ditutup oleh tanah, maka salah seorang membaca talqin, sunnah membaca talqin. Dan tadi kita itu menaburkan tanah boleh berbarengan dengan yang lain pakai pacul, ya. Cuma kan ribet, ya, takut kena. Nanti aja lah, udah selesai yang lain, ya. Ketika mau ditalkinkan, kita menaburkan 3 tanah ke kuburan tersebut sambil baca 3 ayat tadi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian ditalkin. Di mana ditalkinnya? Di pas kepala mayit, berhadapan dengan kepala mayit, begitu. Duduk apa berdiri? Duduk. Yang menghadiri berdiri. Nah, ini jangan salah, ya. Jadi yang baca talqinnya duduk, yang menghadiri berdiri semuanya.
Maka dikasih komando, ayo berdiri begitu. Sunnah. Suruh duduk. Nanti duduknya ketika si pentalkin membaca sabbatakallahu bil qauli tsabit, baru duduk begitu. Adapun dari awal kayak kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa matal ghurur ya abdallah ya bana amatillah uzkur anda terus itu kita berdiri ketika si pentalkin sudah membaca sabbatakallahu bil qauli tsabit kita baru duduk. Jadi yang mentalkinnya harus orang yang faham, bukan cuman bisa baca talqin biar nanti ngasih arahan kepada yang lain. Yo berdiri begitu. Malah duduk. Makanya kalau kita kesasar terus berdiri aja ya, tapi daripada berantem di kumana biarin aja lah. Kitanya berdiri, yang dia duduk. Ya udah nggak apa-apa duduk saja. Malah ribut nanti ya. Repot. Kalau di pinggir saya aja sangat. Masailu fid dafni wallahu a'lam bissawab.